Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Isatra Zakarudin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Saya dari kelas Praktikum A Sistem Embedded dengan NIM 440324627. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 3 yaitu serial UART. Oh iya, saya jelaskan sedikit gambaran umum apa itu serial UART. Jadi serial UART ini semacam serial komunikasi lah. Jadi kita dapat secara real time memonitoring sistem yang kita buat atau kita bangun seperti itu. Jadi dapat kita monitor, dapat kita awasi. Ya kurang lebih sederhananya seperti itu. Oh iya, di sini saya juga akan menjelaskan materi, materi umum. Lalu setelah penjelasan materi ada juga penjelasan percobaan, yang mana terdapat 3 percobaan. Nah, percobaannya apa saja itu akan kita bahas setelah penjelasan materi terlebih dahulu. Oke, di sini selanjutnya ada tujuan. Nah, jadi tujuannya ini memahami struktur paket data UART dan juga menganalisis efisiensi metode transfer data melalui polling, interrupt, dan DMA, lalu mengimplementasikan manajemen data yang aman menggunakan ring buffer dan timeout parsing, lalu yang terakhir membandingkan fleksibilitas hardware antara STM32 dan ESP32. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu frame data UART, start data parity, dan stop bit. Dalam komunikasi UART, informasi dikirimkan dalam unit paket yang disebut frame data. Karena bersifat asinkron, setiap frame dimulai dengan start bit atau logika rendah. Logika rendah itu bernilai 0 ya. Nah, untuk menyinkronkan data pengirim dan penerima. Setelah itu diikuti oleh data bits yang membawa informasi utama, biasanya 8 bit, dan parity bit opsional sebagai mekanisme pengecekan kesalahan sederhana. Akhir frame ditutup dengan stop bit atau logika tinggi. Biasanya, bukan biasanya ya, logika tinggi itu bernilai 1. Nah, ini untuk menandai akhir transmisi satu paket data sebelum memulai frame berikutnya. Sinyal ideal pada jalur UART biasanya berada pada logika tinggi, sehingga start bit berfungsi sebagai pemicu transisi yang mendeteksi awal data. Oke, materi yang selanjutnya, konfigurasi 8N1 dan baud rate. Konfigurasi 8N1 adalah standar industri yang paling umum digunakan, yang berarti terdapat 8 bit data, N-nya itu no parity, dan 1 stop bit. Agar komunikasi berhasil, kedua perangkat harus memiliki baud rate atau kecepatan bit per detik yang identik, misalnya 9600 atau 115200 bps. Ketidaksesuaian baud rate akan menyebabkan data yang diterima menjadi karakter acak atau korup karena kegagalan sinkronisasi waktu pada level bit. Baud rate menentukan durasi setiap bit di dalam kabel sehingga penyimpangan kecil sekalipun dapat menyebabkan akumulasi error pada data bit terakhir. Materi selanjutnya perbedaan polling, interrupt, dan DMA. Nah, terdapat 3 tingkatan efisiensi dalam menangani UART. Yang pertama yaitu polling, metode di mana CPU terus-menerus menunggu registrasi data yang seringkali menyebabkan pemborosan sumber daya prosesor. Interrupt lebih cerdas karena CPU hanya akan merespons saat ada data masuk melalui handler khusus, yaitu ISR. Nah, sedangkan untuk DMA sendiri atau Direct Memory Access adalah metode paling efisien karena memindahkan data langsung dari peripheral ke memori tanpa melibatkan CPU sama sekali, sehingga prosesor dapat menjalankan tugas berat lainnya secara simultan. Penggunaan DMA sangat direkomendasikan pada aplikasi dengan throughput data tinggi, agar risiko overrun error dapat diminimalisir. Materi yang selanjutnya adalah UART pada SP32 dan STM32. Secara hardware, SP32 menawarkan fleksibilitas tinggi dengan 3 port UART yang bersifat pin remappable, di mana di mana jalur TX dan RX bisa dipindah ke hampir semua GPIO melalui fitur GPIO Matrix. Sebaliknya, STM32 menyediakan hingga 3 atau lebih peripheral user yang memiliki fungsi pin tetap atau fixed alternate function. Namun, unggul dalam fitur sinkron dan dukungan hardware flow control yang sangat stabil untuk standar industri. Fleksibilitas ESP32 memudahkan desain jalur PCB karena kita tidak terpaku pada pin tertentu.
Sementara keunggulan STM kedua terletak pada banyaknya variasi mode komunikasi yang didukung oleh satu peripheral. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu konsep ring buffer, framing, CRC, dan timeout parsing. Untuk menangani aliran data yang cepat dan mencegah kehilangan data atau data loss, digunakanlah ring buffer sebagai wadah penyimpanan sementara yang bekerja secara terus-menerus. Dalam sistem yang kritis, kita menerapkan framing atau penanda awal maupun akhir pesan, dan CRC atau dapat disebut juga cyclic redundancy check untuk memastikan integritas data dari gangguan sinyal elektromagnetik. Selain itu, timeout parsing digunakan untuk memutus proses pembacaan jika data tidak lengkap dalam durasi tertentu, memastikan sistem tidak terjebak dalam kondisi infinite loop saat menunggu kiriman data yang hilang. Nah, untuk penjelasan materinya bisa saya cukupkan ya. Kita akan masuk ke percobaan yang pertama yaitu kontrol LED pada SP32 menggunakan komunikasi UART dan UI Python. Oke, kita masuk ke program di VS Code-nya ya. Jadi untuk program C++-nya tampak seperti ini. Untuk percobaan yang pertama, kita menggunakan hardware-nya yaitu SP32. Nah, ini untuk programnya. Di sini untuk pin-pinnya sendiri terdapat dua LED dan dua switch. Untuk LED pertama itu pada pin 18, LED kedua 19, maaf, LED kedua pada pin 19, switch yang pertama pada pin 22, dan switch yang kedua pada pin 23. Nah, ini untuk voltretnya nilainya 115200. Nah, untuk programnya cukup seperti ini saja ya, cukup sederhana. Nah, jadi eh, ketika tombol ditekan, lalu LED akan menyala. Nah, ketika tombol ditekan untuk yang kedua kalinya, LED akan mati. Nah, kita masuk ke program Python-nya. Tampilan program Python-nya seperti ini ya tampilannya. Nah, untuk yang program Python-nya sendiri atau GUI serial.py ini untuk eh, serial komunikasinya yang sudah sempat saya jelaskan di awal tadi untuk monitor. Jadi program ini itu akan menampilkan mirip seperti aplikasi seperti itulah ya. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengendalikan atau mengontrol dari si ESP32. Nah, misalnya terdapat tombol on dan off, ada juga indikator yang menunjukkan bahwa LED 1 ataupun LED 2 itu menyala. Sederhananya seperti itu ya. Lebih gampangnya akan saya jelaskan pada video percobaannya. Oh iya, sedikit saya jelaskan juga, di sini juga ada chat. Nah, untuk chat ini kita gunakan untuk eh, merevisi ataupun mengupgrade dari si program C++ ataupun program Python-nya. Jadi misal kita inginnya bagaimana? Kita ingin terdapat dua LED dan dua switch. Jadi kita minta saja misalkan di sini kita tolong buatkan pengendali dua LED dan dua switch. Misalkan seperti ini. Lalu kita enter, kita tunggu. Di sini akan memproses. Nah, ini kita tunggu. Nah, lalu akan muncul hasilnya dan kita akan diberikan program main.cpp atau C++-nya. Serta kita juga akan diberikan file untuk Python-nya atau GUI Astor serial ini ya. Nah, jadi seperti itulah cara untuk melakukan prompt pada chat AI yang di sebelah sini. Itu digunakan untuk merevisi ataupun mengupgrade program dari C++ dan Python. Jadi kita tidak harus selalu merevisi program atau update-nya itu manual. Jadi kita ketik per baris gitu sekarang tidak perlu ya karena sudah ada fitur AI. Jadi ini akan sangat membantu dalam kita melakukan pembuatan program hanya dengan membuat prompt dan kita sudah dibuatkan programnya seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan kolom chatnya di sini ya. Kita melakukan prompt, ya kurang lebihnya seperti itu. Nah,
Untuk penjelasan programnya mungkin sudah saya cukupkan saja. Kita langsung ke videonya. Nah, untuk videonya sendiri seperti ini ya. Ini untuk pada serial monitornya atau terminal. Nanti setelah diupload itu tampilannya akan seperti ini ya. Jadi setelah programnya jadi, kita build terlebih dahulu, kita cek apakah programnya terdapat error. Nah, kalau tidak, kita bisa upload untuk dimasukkan ke dalam ESP32-nya. Nah, khusus untuk ESP32 ini, pada hardware-nya itu terdapat tombol boot. Nah, tombol boot ini kita gunakan untuk membantu penguploadan dari program yang ada di VS Code ini. Jadi ketika kita upload, itu pada terminal ini akan muncul keterangan connecting titik-titik-titik seperti itu. Nah, itu langsung ditekan tombol bootnya. Nah, kenapa kita harus melakukan ini? Jadi tombol boot ini eh, membantu kita memaksa program ini agar dapat diupload ke dalam ESP32. Kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk fungsi dari tombol boot pada hardware ESP32. Oke, ini tampilannya. Nah, ini untuk kolom chatnya ya, pada praktikum yang sudah saya jalani, tampak seperti ini. Nah, ini dilakukan upload ya di sini, di video ini. Kita cek di sini. Nah, di sini sukses. Lalu kita buka file Python-nya. Lalu di sini ada run Python file. Kita klik, lalu kita buka. Nah, tampilan UI-nya tuh seperti ini ya, mirip seperti ya aplikasi sederhana seperti itu. Terdapat keterangan LED 1, LED 2, dan on off itu. Jadi kita dapat menyalakan LED hardware itu melalui UI ini. Jadi kita mengendalikan nyala dan mati LED itu melalui laptop. Kurang lebih seperti itu ya untuk fungsi dari QI ini. Nah, ketika di-on-kan LED, nah ini LED-nya akan menyala, dan ketika di-off-kan, maka LED akan mati. Ini juga berlaku untuk LED yang kedua ya, LED 1 dan LED 2 fungsinya sama. Lalu di sini juga ada dua switch. Ketika switch satu ditekan, switch-nya itu switch hardware ya. Ketika switch ditekan, maka LED akan menyala, dan ketika tekan yang kedua kali, LED akan mati. Itu berlaku untuk kedua switch-nya ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan percobaan yang pertama. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke PPT. Nah, untuk percobaan yang kedua, kontrol LED pada STM32 menggunakan komunikasi UART dan UI Python. Sebenarnya, sebentar kita close dulu. Saya close terlebih dahulu ya. Kita buka folder baru miliknya STM32. Ini untuk yang STM32. Saya buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk file C++-nya, dan ini untuk file Python-nya, UI-nya. Nah, sebenarnya logika kerjanya itu mirip ya, antara yang pada STM32 dan SW32. Nah, yang membedakan itu apa? Untuk program yang digunakan pada STM32 dan SW32 itu terdapat perbedaan ya. Kalau SW32 itu menggunakannya GPIO. Kalau STM32 tidak. Oke, nah ini saya jelaskan untuk peletakan pinnya. Jadi untuk yang STM32 ini, komponen yang digunakan sama, terdapat dua LED, terdapat dua switch juga. LED pertama di sini menggunakannya pin 12, LED kedua menggunakan pin 13. Untuk Oh iya, untuk peletakan pinnya ini juga terdapat kodenya masing-masing ya. Kalau STM itu terdapat kodenya seperti ini, misalnya PB12 dan PB13 itu untuk LED 1 dan LED 2. Untuk yang switch-nya atau button 1 menggunakan PA0 dan untuk button 2 menggunakan PA1. Nah, kurang lebih tampilan program sisanya seperti ini ya. Karena logika kerjanya itu mirip seperti pada
ESP32, jadi akan sedikit saya percepat saja. Di sini untuk baut rate-nya sama ya, 115200. Nah, kurang lebih tampilan programnya seperti ini ya. Jadi ketika tombol ditekan, LED menyala. Ketika tombol ditekan untuk yang kedua kalinya, maka LED akan mati. Untuk program Python-nya, UI-nya kurang lebih mirip ya. Tapi di sini ada tambahan ya. Di sini untuk UI-nya terdapat variasi warna ya. Jadi tampilannya tidak monoton seperti pada percobaan satu. Oke, untuk tampilan program Python seperti ini ya, cukup panjang. Oke. Nah, untuk kolom chatnya sendiri, cara penggunaan kolom chatnya mirip seperti pada percobaan pertama. Karena itu akan saya lewati saja ya. Oke, kita masuk ke video penjelasannya. Ini untuk yang video STM. Nah, untuk tampilan seperti ini. Nah, kolom chatnya seperti ini ya. Untuk pada STM32-nya. Jadi kita masih sama seperti percobaan satu, melakukan prompt untuk menyesuaikan programnya sesuai keinginan kita. Nah, ini untuk tampilan pada terminal atau serial monitornya. Tampilannya seperti ini. Kita melakukan build untuk mengecek apakah ada error, lalu kita upload ke STM32 hingga sukses. Kurang lebihnya seperti itu. Ini jadi seperti ini ya. Ya, setelah diupload, lalu kita buka buka GUI-nya, tampilannya akan seperti ini ya. Terdapat LED 1, LED 2, LED 1, LED 2, dan on off seperti itu. Jadi di sini ada fitur tambahan yaitu all on dan all off. Jadi ketika all on dan all off ini ditekan, ketika all on, maka kedua LED secara seketika akan menyala, dan ketika all off, LED seketika mati. Nah, ketika ditambah seperti ini, tampilan GUI-nya akan tampak lebih menarik seperti itu ya, karena ada pada file Python-nya tadi terdapat penggunaan warna-warna seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada fitur tambahan yaitu disconnect dan connect. Ada di sini keterangan portnya, di sini ada portrait, kayak kurang lebih seperti itu. Nah, ketika on ditekan, LED-nya menyala. Ini LED 1, untuk LED 2, ketika ditekan, LED 2 akan menyala. Ketika di off-kan, maka off. Nah, ketika all on, maka kedua LED akan menyala. Oh ya, ini untuk tampilan hardware-nya ya. Kita memerlukan yang namanya ya USB ST-Link. Itu kita wajib menggunakannya karena STM32 itu memiliki hardware khusus untuk melakukan uploading. Oh iya, dan juga kita membutuhkan hardware yang namanya FTDI. Ada serinya, itu ada pada hardware-nya. Nah, itu digunakan untuk membantu komunikasi antara laptop atau PC dengan si STM32-nya. Jadi kita juga memerlukan FTDI serinya, maaf saya lupa. Nah, untuk kurang lebih seperti ini untuk tampilan FTDI-nya ya. Nah, ini untuk komponen-komponen hardware-nya. Nah, sini juga ada tombol switch 1 dan switch 2. Ketika switch 1 ditekan, di sini terdapat switch monitor gunanya untuk menandakan bahwa si tombol ini bekerja sesuai keinginan ya. Jadi ketika tombol switch 1 ditekan, di sini terdapat tampilan monitor yang menunjukkan bahwa switch ini sudah terhubung seperti itu. Ini juga tampilan log serial ini menunjukkan keterangan bahwa seperti serial monitor seperti itu ya. Menunjukkan keterangan apakah ini on atau off seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan percobaan kedua. Kita lanjutkan ke percobaan yang terakhir yaitu percobaan 3, komunikasi full duplex. Maaf, ini saya salah keterangan. Komunikasi full duplex antara STM32 dan ESP32. Kita masuk ke VS Code lagi. Ini saya close folder terlebih dahulu. Kita open folder.
Kita buka. Nah, ini untuk tampilan program main.cpp atau C++-nya, dan ini untuk tampilan UI Python-nya. Nah, untuk full duplex ini, jadi kita mengkomunikasikan antara dua hardware yaitu STM32 dan ESP32 menggunakan ini terdapat in di hardware-nya ya. Nah, langsung saja saya jelaskan untuk programnya. Nah, jadi pada line yang ini ya, ini tuh untuk mendefinisikan serial, karena STM kedua punya banyak jalur serial ya. Di sini menentukan bahwa komunikasi ke SP32 akan menggunakan pin PA3 sebagai RX dan PA2 sebagai TX. Nah, yang ini, jadi untuk LED di sini menggunakan 4 LED ya. Nah, urutannya yaitu menggunakan pin PA0, PA1, PB12, dan PB13. Untuk baud rate-nya menggunakan masih sama seperti sebelumnya 115.200. Untuk switch-nya menggunakan dua saja pinnya yaitu PB0 dan PB1. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk fungsi logika nyala dan matinya masih sama seperti percobaan-percobaan yang sebelumnya, yaitu ketika tombol ditekan on dan ketika ditekan kembali maka off. Ya, logikanya cukup sederhana ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang berbeda dari program ini itu, jadi karena program ini untuk mengendalikan, untuk melakukan komunikasi antara STM32 dan ESP32. Jadi untuk tampilan programnya sendiri seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Oh iya, pada line ini yang di sini quick setup ini, jadi keseluruhan ini hingga garis yang di sini ya, sekitar sini. Nah, itu untuk mengatur semua pin LED sebagai output dan mengatur juga switch sebagai input dengan kecepatan yaitu baud rate-nya 115.200. Nah, untuk bagian yang ini, line yang ini, 166 ini hingga selesai, hingga habis itu merupakan program utamanya untuk looping ya. Jadi akan terus bekerja berulang-ulang tanpa henti. Nah, jadi untuk ringkasannya itu, PC atau ESP32 itu mengirim teks LED on, misalnya LED 1 on. Dan STM32 ini menerima teks tersebut melalui serial event. STM32 juga mencocokkan teks di handle command. STM32 juga menyalakan lampu di pin PA0 karena STM32 itu sebagai input ya. Jadi mengirim ke ESP32. Nah, STM32 ini juga mengirim balik pesan LED 1 on sebagai konfirmasi ke layar monitor. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya untuk penjelasan program C++-nya. Dan ini untuk program UI Python-nya. Mirip seperti percobaan yang kedua ya, jadi di sini menggunakan warna-warna seperti itu agar tampilan UI-nya lebih menarik. Oke, kurang lebih seperti ini ya, cukup panjang ini. Nah, untuk kolom setnya sendiri masih sama seperti kedua percobaan yang sebelumnya. Kita melakukan prompt untuk menyesuaikan programnya benar sesuai keinginan kita, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja masuk ke penjelasan videonya. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini untuk tampilan terminal atau serial monitornya. Nah, ini ketika sudah berhasil diupload, ini ada tampilan sukses. Ini diupload ya. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Jadi pada full duplex ini, penguploadannya itu tidak boleh secara berbarengan ya, antara STM32 dan ESP32. Karena
penguploadan tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi kita melakukannya satu-satu. Jadi misal kita melakukan upload pada STM32 terlebih dahulu. Jadi setelah kita upload, kita cabut USB ST link-nya, lalu kita sambungkan USB yang terhubung ke SW32, lalu kita upload. Jadi harus satu-satu penguploadannya. STM32 cabut, lalu giliran DSP32. Ya kurang lebih seperti itu ya. Di sini tampilan sudah sukses. Oke. Nah, untuk ini GUI Python-nya kita build sudah benar, lalu kita upload. Nah, kalau sudah berhasil diupload, di sini kita run Python file. Nah, lalu akan muncul GUI-nya. Tampilannya seperti ini ya, mirip seperti pada percobaan kedua. Di sini agak sedikit lebih banyak karena terdapat 4 LED dan tambahannya yaitu 4 LED. Untuk keterangannya masih sama, ada port, ada baud rate, ada connect, disconnect, dan ada LED on off, ada switch on off, dan ada all on, all off. Ini juga ada log serial yang menampilkan keterangan apakah LED on atau switch on dan off. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk portnya jangan lupa kita cek pada ini ya. Kita ceknya pada device manager, mengecek portnya pada COM berapa. Oke, di sini kita konekkan terlebih dahulu, lalu baru kita dapat menyalakan LED-nya dengan menekan tombol on pada GUI-nya. Nah, jadi ketika LED satu tekan, maka sini LED-nya pada hardware akan menyala. Itu juga berlaku untuk LED sisanya. Nah, jadi semua LED akan menyala ketika tombolnya ditekan pada GUI-nya. Nah, di sini untuk switch monitornya itu untuk sama seperti percobaan kedua menampilkan keterangan terhubungnya si switch-nya. Nah, ini untuk log serialnya menampilkan keterangan apakah menyala dan mati. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan percobaan ketiga. Oke, kita cukupkan untuk penjelasan percobaannya. Oke, kita masuk ke penghujung penjelasan video. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu dari praktikum ini, kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa komunikasi UART merupakan protokol asinkron yang sangat mengandalkan sinkronisasi baud rate dan struktur frame data, di mana ketidaksesuaian durasi bits kecil apapun dapat mengakibatkan korupsi data. Penggunaan metode DMA terbukti paling efisien untuk meminimalkan beban kerja CPU dibandingkan polling atau interrupt, terutama saat menangani aliran data cepat yang dibantu oleh mekanisme ring buffer dan timeout parsing untuk mencegah kehilangan informasi. Perbandingan arsitektur menunjukkan bahwa SP32 unggul dalam fleksibilitas konfigurasi pin, sementara STM32 menawarkan stabilitas peripheral user yang lebih kompleks untuk standar industri secara keseluruhan. Penerapan framing dan CRC menjadi lapisan krusial untuk menjamin integritas data terhadap gangguan sinyal, memastikan sistem embedded tetap responsif dan tangguh dalam pertukaran data secara real-time. Saya akan menjelaskan sedikit perbandingan antara UART pada STM32 dan SP32. Nah, itu terletak pada fleksibilitas arsitekturnya. STM32 memiliki pin UART yang sudah ditentukan secara fix pada perangkat kerasnya, sehingga perancangan jalur PCB harus mengikuti aturan pabrikan. Sementara SP32 memiliki fitur GPIO matrix yang memungkinkan pengguna memindahkan fungsi UART ke hampir semua pin digital melalui perangkat lunak. Dalam implementasinya, kesulitan utama yang sering muncul adalah masalah sinkronisasi data dan ketidakstabilan sinyal akibat perbedaan referensi tegangan yang sering kali menyebabkan munculnya karakter aneh jika jalur ground antara kedua mikrokontroler tidak terhubung dengan sempurna. Selain itu, kecepatan pengiriman data yang tinggi seringkali memicu buffer overflow pada STM32 jika tidak ditangani menggunakan sistem interupsi seperti serial event. Karena CPU mungkin sedang sibuk menjalankan tugas lain saat data tiba di pin RX. Sebagai solusi, penggunaan hardware serial dengan baud rate yang identik dan stabil. Penyatuan jalur ground serta penerapan teknik non-blocking code menjadi kunci utama untuk memastikan komunikasi full duplex berjalan lancar tanpa kehilangan data penting dari sensor maupun perintah dari QI DC. Oke, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.